Ini adalah cerita pengalaman Indira saat ikut konferensi di Shanghai, Cina beberapa tahun yang lalu. Untungnya selain Indi, ada 3 teman dari kantor pusat dan kantor cabang yang juga ikut konferensi tersebut. Meskipun baru kenal, tapi setidaknya Indi tidak sendirian di negeri orang. Soalnya itu pertama kalinya Indi pergi ke luar negeri. 2 orang temannya itu ternyata berencana berangkat duluan. Mereka mau mampir ke Beijing dulu untuk jalan-jalan, sedangkan Indi menyusul karena waktu keberangkatannya tepat 3 hari setelah sidang tesisnya. Indi diperbolehkan berangkat oleh dosen pembimbingnya kalau sudah memberikan hasil perbaikan sidangnya, karena sepertinya ia akan berada di Cina selama seminggu hingga acara konferensi itu selesai. Di hari keberangkatannya, pagi-pagi Indi sudah mendatangi dosen pembimbingnya untuk meminta tanda tangan. Setelah itu, sorenya ia ke kampus untuk meminta tanda tangan dosen pengujinya. Ia datang ke kampus sambil membawa-bawa 1 koper yang cukup besar, karena rencananya setelah selesai menemui dosennya itu, Indi akan langsung pergi naik kereta menuju bandara. Dan untungnya kereta itu tiba tepat waktu, sehingga ia tidak terlambat untuk check-in naik pesawat. Pesawatnya baru berangkat tengah malam dan diperkirakan akan sampai sekitar jam 8 pagi. Tapi dia masih harus transit untuk ganti pesawat. Singkat cerita, Indi baru sampai sore hari di hotel yang sudah dipesan sebelumnya bersama temannya yang lain. Teman sekamar Indi rencananya juga baru berangkat menjelang hari H, karena ia masih ada kuliah di Australia. Tapi saat di perjalanan, Indi mendapat kabar buruk. Teman sekamarnya tidak bisa naik pesawat karena masalah paspor dan visa. Indi terpaksa harus tidur sendirian, padahal mereka sudah memesan kamar dengan 2 tempat tidur jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, kedua temannya yang lain sudah datang duluan, tapi mereka sedang ikut acara workshop dulu yang diadakan sebelum konferensi dimulai. Sesampainya di hotel, Indi pun menuju lobi dan mengurus semua pembayaran. Setelah mendapat kunci, ia langsung pergi menuju kamar yang berada di lantai 3. Saat membuka pintu dan melihat ke dalam, ia baru sadar, sepertinya ia tidak akan selalu sendirian di kamar itu. Ada yang sudah lama tinggal di kamar itu. Ia terlihat seperti laki-laki sekitar umur 30-an. Laki-laki itu memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Wajahnya putih dan sangat pucat. Dan ia duduk di ujung salah satu tempat tidur. Setelah masuk ke kamar, Indi pun menyimpan kopernya dan memutuskan untuk memakai tempat tidur satunya lagi yang dekat dengan kamar mandi. Saat Indi baru masuk ke kamar itu, laki-laki tadi terus memelototi Indi. Indi pun pura-pura tidak melihatnya dan membiarkannya. Indi langsung membuka kopernya dan menyimpan beberapa barang di lemari yang ada di kamar. Sepertinya laki-laki itu sempat mencoba berkomunikasi dengan Indi, dan tentunya dengan menggunakan bahasa Cina yang tidak dipahami sama sekali oleh Indi. Mungkin kalau saja bisa, Indi mau memintanya memakai aplikasi translator seperti yang ia lakukan kepada pramugari dan pegawai hotel tempat ia menginap. Ternyata tidak semua orang di sana bisa bahasa Inggris, padahal mereka kerja di bidang yang pastinya bertemu dengan orang asing. Dan ternyata makhluk satu itu pun juga tidak bisa bahasa Inggris. Indi pun masuk ke kamar mandi untuk menyimpan perlengkapan mandinya. Setelah selesai, laki-laki tadi ternyata sudah tidak ada di tempat tidur. Tidak lama, kedua teman Indi yang dari tadi pagi ikut workshop datang dan mampir ke kamar Indi. Untungnya kamar mereka masih 1 lantai. Setelah ngobrol-ngobrol bentar, kedua temannya tadi pun balik ke kamar mereka. Mereka bertiga memutuskan untuk tidak keluar malam itu. Selain kedua temannya tadi sudah makan malam,
Di acara workshop, Indi juga membawa bekal makanan yang cukup banyak dari rumah. Lagi pula, Indi sudah terlalu capek untuk pergi keluar setelah perjalanannya yang cukup panjang. Setelah kedua temannya pergi, Indi merebahkan badannya sebentar di atas kasur untuk melepas lelah. Laki-laki itu muncul lagi, dan ia mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan Indi. Dengan muka lelah, Indi mencoba untuk bilang kalau ia tidak mengerti bahasa Cina. Indi sudah mencoba untuk menjawabnya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah, sampai bahasa tubuh. Tapi laki-laki itu masih saja mengoceh tidak jelas. Karena sudah hampir malam, Indi pun pergi mandi dan membiarkan laki-laki tadi bicara sendirian. Sebelum mandi, biasanya Indi gosok gigi dulu dan kemudian mencuci mukanya. Di kamar mandi itu cuma ada toilet, wastafel, dan shower. Karena hanya ada shower, Indi pun mandi sambil berdiri menghadap ke arah shower. Saat sedang mandi, tiba-tiba Indi mencium seperti ada bau pesing dari arah belakangnya. Indi yakin kalau tadi ia tidak lupa menyiram toilet yang baru dipakainya. Selain itu, ia kan baru saja check-in. Harusnya kamar itu masih bersih dan tidak bau. Tidak lama, Indi pun merasa sepertinya ada yang sedang berdiri di belakangnya. Kemudian, dari dinding kamar mandi di depannya, ia melihat ada bayangan seseorang yang sedang berdiri persis di belakangnya. Ternyata laki-laki tadi masuk ke kamar mandi. Indi sangat kaget, tapi dia mencoba menahan dirinya untuk tidak berteriak. Indi pun langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya dan langsung keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu pun terus mengikuti Indi di kamar. Ia mulai merasanya tidak nyaman dan ingin pindah kamar, tapi tidak bisa karena hotel itu sudah penuh. Setelah makan malam dan video call dengan keluarganya di rumah, Indi pun bersiap untuk tidur. Tapi sepertinya Indi tidak akan bisa tidur dengan tenang karena laki-laki itu masuk ke dalam mimpi Indi. Ia mencoba memperlihatkan kejadian terakhir di kamar itu yang ia ingat. Dalam mimpi, Indi melihat laki-laki itu sepertinya baru saja pulang kerja dan dia minum-minum sampai mabuk. Kemudian dia dibawa ke kamar hotel itu. Entah siapa yang membawanya sampai ke kamar hotel. Tapi yang aneh, saat dia terbangun di kamar itu, dia kaget karena ternyata dia sudah meninggal saat itu. Dia bingung kenapa dia bisa sampai meninggal. Ya, laki-laki itu saja bingung, apalagi Indi. Keesokan paginya setelah Indi baru bangun tidur, dia melihat sepertinya laki-laki tadi tidak ada di kamar. Indi pun mencoba melihat ke kamar mandi. Di sana pun ia tidak ada. Kemudian karena penasaran, Indi mencoba mencium di daerah sekitar shower. Dan saat itu tidak ada bau pesing sama sekali di sana. Aneh, padahal kemarin baunya sangat terasa, sangat kecium bang. Tapi kok tidak ada sekarang, kata Indi dalam hati. Dari pagi Indi dan teman-temannya sudah berangkat. Indi akhirnya ikut workshop bersama kedua temannya. Padahal ia belum mendaftar dari awal, tapi teman-temannya bilang tidak apa-apa, masih bisa mendaftar saat hari itu. Lumayan katanya, bisa dapat makan siang gratis dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah selesai workshop, mereka pun langsung menuju ke tempat di mana acara pembukaan konferensi diadakan. Acaranya berlangsung sampai malam. Tapi untungnya mereka masih dapat kereta untuk bisa sampai ke hotel. Sesampainya di hotel, mereka langsung menuju kamar masing-masing. Dan saat masuk kamar, laki-laki itu pun masih ada di kamar Indi, sedang duduk di salah satu tempat tidur kamar Indi. Indi pun sudah pasrah dengan situasi di kamarnya itu, tapi ia masih suka was-was kalau sedang mandi. Konferensi berlangsung selama sekitar seminggu, dan selama itu pula Indi kadang ditemani oleh laki-laki itu di kamar.
Ya, laki-laki itu memang tidak selalu kelihatan di kamar, tapi yang pasti setiap malam ia datang dan mondar-mandir di dalam kamar. Mungkin ia masih penasaran, jadi ia terus mengoceh dengan bahasa Cinanya. Tapi Indi hanya membiarkannya, pura-pura tidak mendengarnya dan menonton TV atau video call dengan keluarganya. Sebetulnya kamar Indi lebih luas dibandingkan kamar temannya yang lain, tapi memang posisinya berada di pojokan paling belakang. Kemudian seminggu kemudian Indi pun pulang kembali ke Indonesia. Laki-laki itu pun sepertinya masih ada di kamar itu, masih duduk di ujung salah satu tempat tidur sambil menatap kosong ke depan.